Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Di video kali ini kita akan membahas materi sudut antara dua vektor. Nah, nggak usah lama-lama, langsung saja kita nonton video penjelasannya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, di bagian pertama ini kita akan membahas bagaimana cara kita mendapatkan rumus sudut antara dua vektor. Nah, di video sebelumnya kita membahas perkalian atau hasil kali skala dua vektor, di mana rumusnya adalah A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B, kemudian dikali dengan cos alfa ya. Nah, untuk rumus sudut antara dua vektor, tinggal panjang vektor A dan panjang vektor B-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Sehingga nanti kita akan mendapatkan rumusnya adalah cos alfa sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Oke, nah kita langsung saja ke contoh biar lebih jelas. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Di sini diketahui vektor A sama dengan 4i tambah 2j ditambah 2k dan vektor B sama dengan 3i ditambah 3j. Pertanyaannya adalah, besar sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah berapa? Oke, nah coba kita jawab dulu ya. Di sini dikatakan vektor A sama dengan, nah ini kita sajikannya menggunakan vektor kolom saja, yaitu 4, 2, dan 2. Kemudian vektor B, yaitu 3 sama 3 ya, 3, 3, dan 0, karena di sini nggak ada komponen yang K. Nah, yang ditanyakan itu misalkan kita sebut adalah alfa atau sudutnya. Jadi langkah awal kita harus mencari nilai A dot B-nya dulu nih. Nah, A dot B itu adalah perkalian antara komponen-komponen dari vektor A dan vektor B, kemudian kita jumlahkan. Oke, berarti di sini 4 kita kali sama 3, kemudian 2 juga kita kali 3, dan satu lagi 2 kita kali sama 0 ya. Oke, 4 kali 3 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 0 adalah 18. Oke, kita sudah dapat A dot B nya adalah 18. Kemudian kita cari panjang vektor A. Panjang vektor A berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, 4 kuadrat itu 16, 16 tambah 4 20, 20 ditambah 4 adalah 24, akar 24. Nah, akar 24 kalau kita sederhanakan itu bisa juga ditulis sebagai 2 akar 6. Oke, kemudian panjang vektor B kita cari juga nih. Panjang vektor B berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sama 0 kuadrat. Oke, 3 kuadrat 9, 9 tambah 9 akar 18 ya. Nah, akar 18 juga bisa kita tulis menjadi 3 akar 2. Oke, kalau sudah baru kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah cos alfa sama dengan A dot B. Oke, A dot B nya kita sudah dapat tadi, nilainya adalah 18. Berarti di sini 18 dibagi sama panjang vektor A. Panjang vektor A ini adalah 2 akar 6 dikali dengan panjang vektor B. Panjang vektor B nya adalah 3 akar 2. Ini bisa kita coret, 2 sama 18 dapat 9 di sini. Kemudian 3 sama 9 dapat 3. Oke, pembilangnya berarti 3 ya. Jadi hasilnya adalah 3 per akar 6 kita kali sama akar 2. Berarti akar 12 ya. Akar 12 itu bisa kita tulis juga menjadi 2 akar 3. Oke. Nah, kemudian ini penyebutnya ada apa namanya? Ada akar nih, berarti harus kita rasionalkan. Harus kita rasionalkan dikali dengan akar 3 dibagi dengan akar 3. Sehingga kita dapat yang pembilangnya adalah 3 akar 3 dibagi, nah ini sama saja seperti 2 kali 3 ya, berarti 6. Oke, kemudian
6 sama 3 itu bisa kita coret, dapat 2 di sini. Oke, berarti di sini kita mendapatkan nilai cos alfa itu adalah 1/2 akar 3. Yang ditanyakan adalah alfanya atau sudutnya. Nah, tinggal kita cari nih, cos berapa yang nilainya setengah akar 3. Berarti sudutnya adalah 30 derajat, karena cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, di sini di contoh kedua ini katanya diketahui panjang vektor P adalah 6, panjang vektor Q adalah 10, dan panjang dari vektor P dikurangi vektor Q adalah 2 akar 19. Kita disuruh menentukan sudut yang dibentuk oleh vektor P dan vektor Q. Ya, jadi di sini kita nggak tahu nih komponen vektor P sama vektor Q itu seperti apa. Nah, kalau di contoh pertama tadi justru malah diketahui komponen vektor P sama vektor Q-nya. Oke, berarti tugas kita gimana nih? Kita kita coba jawab dulu ya. Atau kita list dulu. Di sini diketahui katanya panjang dari vektor P adalah 6, kemudian panjang vektor Q itu adalah 10, dan satu lagi adalah panjang vektor P dikurangi vektor Q itu adalah 2 akar 19. Nah, yang ditanya di sini adalah besar sudutnya. Nah, kita misalkan besar sudutnya itu adalah alfa ya. Sudutnya itu alfa. Nah, kita mencari nilai alfanya. Oke, kita coba jawab. Nah, kalau soal seperti ini kira-kira mulainya dari mana nih? Nah, di sini diketahui panjang vektor P dikurangi Q itu kan katanya berapa? 2 akar 19 ya. 2 akar 19. Nah, ini kita kuadratkan kedua ruas. Oke. Karena kita akan menghilangkan akar yang ada di ruas kanan. Nah, kemudian juga kalian harus ingat dengan sifat-sifat perkalian skala 2 vektor ya. Nah, ini adalah sifatnya. Yang pertama di sini katanya panjang vektor A kalau dikuadratkan itu sama saja seperti vektor A dikali vektor A. Nah, ini juga sama. Panjang vektor P dikurangi Q dikuadratkan itu bisa kita tulis adalah P dikurangi Q, vektor P dikurangi Q dikali dengan vektor P dikurang vektor Q. Nah, kemudian ruas kanannya 2 kalau kita kuadratkan 4. Kemudian 4 dikalikan dengan 19 berarti 76 ya. Nah, ini kita kali pelangi ya, atau menggunakan sifat distributif. Vektor P dikali vektor P, kemudian vektor P dikali dengan vektor min Q. Kemudian vektor Q dikurangi dikali vektor P kemudian vektor Q dikali vektor Q. Berarti ini sama saja vektor P kali vektor P, kemudian dikurang vektor P dikali vektor Q, kemudian kurang vektor P dikali vektor Q, dan ditambah vektor Q dikali vektor Q sama dengan 76. Nah, vektor P dikali vektor P itu sama saja seperti panjang vektor P dikuadratkan, kemudian ini kita dapat min 2 kali vektor P dikali vektor Q, kemudian ditambah vektor Q dikali vektor Q, berarti itu sama saja seperti panjang vektor Q dikuadratkan sama dengan 76. Oke. Nah, kemudian ini panjang vektor P dikuadratkan, berarti 6 dikuadratkan dapat 36 dikurangi 2 kali vektor P dikali vektor Q ditambah sama 100 ya, karena 10 dikuadratkan. Berarti kita dapatkan di sini min 2 kali vektor P kali vektor Q sama dengan 76 dikurang sama 136 ya. Oke, sehingga kita dapatkan vektor P dikali vektor Q sama dengan berapa nih? Min 60 dibagi sama min 2.
berarti kita dapat 30 ya. Oke, kalau kita sudah dapat vektor P dikali vektor Q, maka tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya itu tadi adalah cos alfa sama dengan vektor P dikali dengan vektor Q dibagi panjang vektor P dikali dengan panjang vektor Q. Oke, vektor P dikali vektor Q tadi kita sudah dapat 30. Panjang vektor P yaitu 6 dikali sama 10. Berarti 30 dibagi 60 itu setengah ya. Jadi cos alfanya sama dengan setengah. Nah, cos berapa yang nilainya setengah? Maka kita dapatkan alfanya adalah 60 derajat. Jadi besar sudut antara vektor P dan vektor Q itu adalah 60 derajat. Oke, cukup jelas ya. Nah, kemudian di materi kedua kita akan membahas tentang perkalian dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya sama materi yang di video sebelumnya. Nah, jadi vektor yang saling tegak lurus itu penjelasannya seperti apa? Jadi gini, kalau misalkan vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka vektor A sama vektor B itu akan membentuk sudut sebesar 90 derajat. Maka dengan rumus perkalian dua vektor, panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikali dengan cos dari sudut yang dibentuk. Nah, sudut yang dibentuk itu 90 derajat ya. Berarti dikali dengan cos 90. Cos 90 itu sendiri adalah 0. Sehingga 0 dikali bilangan berapapun pasti hasilnya 0. Jadi, kalau vektor yang saling tegak lurus, maka hasil perkalian dua vektor tersebut itu adalah 0. Nah, jadi ini rumusnya. Jadi kalau dua vektor yang saling tegak lurus, maka vektor A dikali vektor B itu pasti hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita ke contoh dari soalnya. Nah, ini adalah contoh pertama. Di sini diketahui vektor A sama dengan 2i, 3j, dan k yang tegak lurus dengan vektor B, di mana komponennya adalah min x dari i, kemudian 2j, dan 2k. Nilai x yang memenuhi adalah, nah ini diketahui katanya vektor A-nya ini kita sajikan dengan vektor kolom. Vektor A-nya adalah 2, 3, 1. Kemudian vektor B-nya adalah min x, 2, dan 2. Oh ya, katanya vektor A itu tegak lurus dengan vektor B ya. Nah, berarti kalau seperti itu vektor A kalau kita kali dengan vektor B itu hasilnya pasti 0. Oke. Nah, A dot B itu adalah setiap komponen yang bersesuaian kita kalikan kemudian kita jumlahkan. Berarti di sini 2 kita kali sama min x ditambah 3 kita kali sama 2 dan 1 kita kali sama 2. Kita sama dengan 0. Maka di sini kita akan dapat min 2x ditambah 6 ditambah 8 ya. 6 ditambah 8, 6 ditambah 2 berarti 8 sama dengan 0. Oke, min 2x sama dengan min 8. Berarti x-nya sama dengan min 8 dibagi min 2 yaitu 4. Oke, cukup mudah ya untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Ya, di contoh yang kedua ini katanya diketahui vektor A sama dengan 2i min 4j ditambah 3k dan vektor B xi, zj, dan 4k. Kemudian vektor C 5i min 3j dan 2k dan vektor D 2i, zj, dan xk. Dimana di sini dikatakan vektor A tegak lurus dengan vektor B dan vektor C tegak lurus dengan vektor D. Maka pertanyaannya adalah panjang dari vektor A ditambah vektor B. Oke, kita coba jawab. Katanya di sini vektor A tegak lurus dengan vektor B. Maka vektor A kalau dikali dengan vektor B hasilnya adalah 0 ya. Berarti 2 kali x jadi 2x, kemudian min 4 kali z jadi min 4z, kemudian 3 kali 4 adalah 12 sama dengan 0. Oke, jadi setiap komponen A sama setiap komponen B dikalikan kemudian dijumlahkan. Sehingga di sini kita mendapatkan persamaan 2x min 4z sama dengan min 12. Oke, ini adalah persamaan pertama. Kemudian di informasi berikutnya katanya vektor C itu tegak lurus dengan vektor D. Vektor C tegak lurus vektor D. Maka vektor C kalau kita kali sama vektor D hasilnya juga 0 ya. Berarti 5 kita kali sama 2. Oke, 5 kali 2 10. Kemudian min 3 kali Z min 3Z. Kemudian 2 kali X. Ya, berarti
2x sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat persamaan kedua, yaitu 2x min 3z sama dengan min 10. Oke, nah setelah dieliminasi nih, jadi persamaan 1 sama persamaan 2 kita eliminasi. Nah, ini kita eliminasi sehingga kita dapatkan z sama dengan 2 ya. Oke, setelah z sama dengan 2 kita dapatkan, maka nanti kita akan mendapatkan variabel x. Oke, berarti x-nya kita dapat min 2. Nah, yang ditanya adalah panjang dari vektor A ditambah vektor B. Berarti kita harus tahu dulu nih, vektor A ditambah vektor B-nya berapa. Oke, vektor A-nya berarti di sini 2 min 4 sama 3, kemudian ditambah sama vektor B. Vektor B-nya xi, berarti x-nya tadi min 2, berarti di sini min 2. Kemudian z-nya itu 2. Kemudian di sini 4. Oke, sehingga kita dapatkan vektor A ditambah vektor B itu adalah 0, min 2, dan 7. Nah, baru kita mencari panjang vektor A ditambah vektor B. Jadi panjangnya adalah 0 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 0 ditambah 4 ditambah 49, itu adalah akar dari 53. Nah, cukup mudah ya. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga bisa membantu kalian atau semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang mempelajari vektor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.